Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar Sistem Informasi Keperawatan untuk program Dokter Keperawatan Universitas Jenderal Sudirman. Saya akan mendampingi Anda dalam perjalanan akademik yang tidak hanya mengenalkan konsep dasar nursing informatik, tetapi juga menantang kita semua untuk berpikir lebih kritis, lebih filosofis, dan lebih global. Pada tingkat doktoral ini, mata kuliah ini tidak sekedar membahas teknologi atau aplikasi digital dalam praktik keperawatan. Lebih dari itu, kita akan mengupas aspek epistemologi, etik, dan humanistik di balik penggunaan sistem informasi, serta bagaimana semuanya dapat diintegrasikan dengan nilai caring dan patient safety. Saya berharap perkuliahan ini menjadi ruang dialog intelektual di mana kita tidak hanya belajar, tetapi juga berkontribusi dalam membangun pengetahuan baru yang bisa memberi dampak pada praktik keperawatan global. Pada slide ini, saya ingin menegaskan arah pembelajaran yang akan kita capai bersama dalam mata kuliah pengantar Sistem Informasi Keperawatan di tingkat doktoral. Pertama, kita akan mengembangkan kemampuan untuk melakukan kritik epistemologis dan etik humanistik terhadap teori maupun model yang berkembang dalam nursing informatik. Ini berarti kita tidak hanya menerima apa yang sudah ada, tetapi berani mempertanyakan dasar pengetahuan, validitas, dan nilai-nilai etik yang terkandung di dalamnya. Kedua, mahasiswa akan ditantang untuk mengembangkan kerangka konseptual baru yang mengintegrasikan teori caring, prinsip etik, dan patient safety. Dengan kata lain, kita mencoba membangun jembatan antara nilai-nilai humanistik dengan sistem digital yang kerap dianggap kering dari aspek kemanusiaan. Ketiga, kita akan belajar bagaimana menyusun kerangka evaluasi berbasis bukti untuk menilai efektivitas sistem informasi dalam praktik keperawatan. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap inovasi informatik benar-benar berdampak pada nursing outcome, bukan sekedar produk teknologi. Keempat, mahasiswa akan dilatih untuk mengkritisi frontier teknologi digital melalui systematic review, sehingga mampu memetakan relevansi, keterbatasan, sekaligus knowledge gap dalam perkembangan nursing informatik. Dan yang terakhir, seluruh proses ini akan diarahkan pada kemampuan untuk mendiseminasikan hasil sintesis ilmiah dalam bentuk publikasi internasional bereputasi sebagai kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu keperawatan di tingkat global. Dengan capaian ini, posisi Anda bukan lagi sebagai konsumen pengetahuan, tetapi sebagai critical knowledge creator yang membawa perspektif baru bagi dunia keperawatan. Sekarang, mari kita masuk ke dimensi epistemologi dalam nursing informatik. Pertama, kita bicara tentang ontologi. Pertanyaannya sederhana, namun mendasar. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan pengetahuan keperawatan ketika ia diterjemahkan ke dalam sistem digital? Apakah pengetahuan itu sekedar catatan medis, standar prosedur, atau ada nilai caring dan intuisi klinis yang tidak bisa dikodekan dalam data? Kedua, kita memasuki ranah epistemologi. Saat algoritma dipakai dalam sistem informasi, apakah ia mampu benar-benar merepresentasikan caring sebagai inti praktik keperawatan? Ataukah ia hanya melakukan data abstraction, yaitu sekedar memproses angka, pola, dan tren tanpa makna humanistik? Ketiga, mari kita lihat dari perspektif paradigma. Nursing informatik sering berdiri di persimpangan antara positivisme yang menekankan pengukuran validitas dan objektivitas, dan konstruktivisme yang melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang dibangun secara sosial, kontekstual, dan syarat makna. Bagaimana kita menempatkan diri dalam dialektika ini? Dan akhirnya, sebuah pertanyaan reflektif untuk Anda.
Apakah big data dalam keperawatan benar-benar dapat kita sebut sebagai kebenaran objektif, ataukah ia merupakan bentuk baru dari data kolonialisme, di mana realitas manusia dikerdilkan menjadi sekumpulan angka yang dimiliki oleh pihak tertentu. Disinilah nursing informatik pada level doktoral ini menjadi menarik, karena kita tidak sekedar bicara tentang aplikasi, tetapi tentang makna pengetahuan itu sendiri. Selain aspek epistemologi, sistem informasi keperawatan juga menimbulkan persoalan etik dan humanistik yang tidak bisa kita abaikan. Pertama, ada resiko dehumanisasi. Dalam banyak sistem digital, pasien cenderung direduksi menjadi sekumpulan data, angka tekanan darah, kadar gula, grafik tren, sehingga aspek kemanusiaan menjadi hilang. Pertanyaannya, apakah kita sedang merawat manusia atau sekedar mengelola data? Kedua, kita berhadapan dengan bias algoritmik. Sistem berbasis AI dapat membawa ketidakadilan. Misalnya, ketika data latih yang dipakai tidak mewakili keragaman pasien, akibatnya ada kelompok pasien yang tidak mendapatkan manfaat optimal, bahkan bisa dirugikan. Isu ini langsung bersinggungan dengan keadilan kesehatan. Ketiga, kita harus menyoroti persoalan privasi dan kepemilikan data. Siapa sebenarnya pemilik data kesehatan pasien? Apakah pasien, rumah sakit, pemerintah, atau perusahaan teknologi yang mengelola sistem? Pertanyaan ini bukan hanya teknis, tetapi juga etik dan filosofis. Untuk menggugah refleksi, mari kita lihat sebuah kasus. Penggunaan AI triage di ICU. Sistem ini mampu mempercepat deteksi pasien yang membutuhkan prioritas perawatan. Dari sisi efisiensi, ia luar biasa. Namun, apakah penggunaan AI ini justru mengabaikan empati perawat yang biasanya hadir dalam proses penilaian klinis? Jadi, dalam nursing informatik, tantangan kita bukan hanya bagaimana sistem bekerja, tetapi juga bagaimana sistem itu tetap menjaga nilai kemanusiaan. Saudara sekalian, dalam keperawatan kita mengenal berbagai teori caring klasik seperti Jane Watson atau Boykin Schoenspor. Namun, dalam era digital, teori caring ini menghadapi keterbatasan. Caring yang awalnya menekankan kehadiran, kedekatan emosional, dan hubungan manusia seringkali sulit terwakili ketika interaksi perawat dan pasien dimediasi oleh layar komputer, sensor digital, dan algoritma. Karena itu, kita perlu memikirkan ulang bagaimana caring dapat hidup berdampingan dengan teknologi. Salah satu gagasan yang bisa digunakan adalah Techno-Caring Safety Model. Dalam model ini, caring dimaknai sebagai human presence, yaitu kehadiran perawat yang tidak tergantikan oleh mesin. Etik berfungsi sebagai moral kompas yang menuntun setiap inovasi teknologi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sementara itu, safety menjadi evidence-based sistem yang memastikan bahwa intervensi digital benar-benar memberikan perlindungan dan keselamatan bagi pasien. Bayangkan sebuah segitiga, caring, etik, dan safety saling menopang. Nursing informatik berada di tengah-tengah, memastikan bahwa setiap komponen tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dalam praktek keperawatan yang bermakna. Sebagai mahasiswa doktoral, saya ingin menantang Anda, bagaimana jika kita mengembangkan kerangka alternatif yang berbasis pada konteks Indonesia, konteks budaya, spiritualitas, dan keterbatasan infrastruktur, tentu akan mempengaruhi bagaimana caring, etik, dan safety dipraktikkan dalam sistem informasi keperawatan kita. Inilah ruang kontribusi intelektual Anda membangun kerangka konseptual baru yang relevan secara lokal namun tetap berkontribusi pada diskursus global. Dalam menilai efektivitas sistem informasi keperawatan, kita tidak bisa lepas dari kerangka evaluasi yang sudah klasik, yaitu model Donabedian. Model ini membagi evaluasi ke dalam 3 dimensi, struktur, yaitu fasilitas, SDM, dan infrastruktur,
kemudian proses, yaitu bagaimana pelayanan dilakukan, dan outcome, hasil pada pasien. Selama puluhan tahun, model ini menjadi standar untuk mengukur mutu layanan kesehatan, termasuk juga keperawatan di dalamnya. Namun di era teknologi digital, model klasik ini mulai menghadapi keterbatasan. Oleh karena itu, kita melihat munculnya frontier baru seperti realist evaluation, yang menanyakan bukan hanya apakah berhasil, tetapi dalam kondisi apa, untuk siapa, dan bagaimana mekanismenya. Ada juga pendekatan implementasi sains yang fokus pada bagaimana sistem digital benar-benar diadopsi dalam praktek nyata. Dan jangan lupa muncul kebutuhan AI bias audit untuk memastikan sistem berbasis algoritma tidak membawa ketidakadilan. Ketika kita bicara nursing outcome, sistem informasi berbasis evidence telah terbukti memberikan dampak nyata. Di antaranya adalah penurunan angka jatuh pasien, peningkatan kontrol infeksi, serta efektivitas early warning system untuk deteksi dini. Ini bukan lagi sekedar teori, tetapi bukti empiris yang mendukung integrasi teknologi dalam keperawatan. Nah, di level doktoral, tugas kritis Anda adalah melakukan perbandingan 2 RCT atau systematic review. Apa saja bias metodologis yang mungkin tersembunyi? Apakah sistem diuji dalam konteks yang terlalu ideal sehingga sulit diterapkan secara luas? Atau apakah populasi pasien representatif? Apakah outcome yang diukur benar-benar relevan bagi praktik keperawatan? Dengan membedakan aspek metodologis ini, Anda tidak hanya menjadi konsumen ilmu, tetapi juga produsen pengetahuan kritis yang mampu memperkuat fondasi nursing informatik ke depan. Saudara sekalian, nursing informatik hari ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan frontier teknologi digital. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Pertama, artificial intelligence dan predictive analytics. AI menjanjikan akurasi tinggi dalam memprediksi risiko pasien, misalnya risiko sepsis atau penurunan kondisi klinis. Namun kita tahu bahwa algoritma bisa saja membawa bias karena dilatih dari data yang tidak inklusif. Jadi, apakah akurasi yang ditawarkan benar-benar universal atau justru hanya berlaku bagi sebagian populasi? Kedua, Internet of Things dan wearable devices. Dengan teknologi ini, pasien bisa dimonitor secara real time, mulai dari detak jantung hingga kadar oksigen. Tapi di sisi lain, muncul resiko data overload. Bagaimana perawatan bisa menyaring ribuan data per pasien per hari dan tidak fokus pada keputusan klinis yang bermakna. Ketiga, blockchain sering dipromosikan sebagai solusi keamanan data kesehatan. Teknologi ini menjanjikan immutability dan trust. Namun, pertanyaan penting adalah apakah blockchain benar-benar sustainable, mengingat kebutuhan energi dan kompleksitas infrastruktur yang dibutuhkan. Keempat, telehealth dan digital twin. Teknologi ini membuka akses layanan kesehatan bagi pasien yang jauh dari fasilitas medis, bahkan memungkinkan simulasi kondisi pasien dalam bentuk virtual. Namun, apakah ini benar-benar memperkecil kesenjangan atau justru memperluas digital divide, di mana masyarakat miskin dan daerah terpencil semakin tertinggal? Jadi, mari kita letakkan pertanyaan kritis di tengah diskusi ini. Apakah frontier digital ini benar-benar inovasi untuk meningkatkan pasien safety, ataukah sekedar bentuk baru kapitalisasi industri kesehatan? Sebagai calon dokter, Anda perlu melihat frontier ini tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi etik, sosial, dan politik. Nursing informatik bukan sekedar soal teknologi, melainkan juga soal siapa yang mendapatkan manfaat dan siapa yang tertinggal. Ketika kita berbicara tentang systematic review, banyak orang langsung membayangkan prisma diagram dengan alur seleksi artikel. Itu memang penting, tetapi bagi kita di level doktoral, systematic review harus dilihat sebagai lebih dari sekedar prosedur teknis.
Systematic review adalah alat pemetaan epistemologi. Ia membantu kita melihat bukan hanya apa yang sudah diketahui, tetapi juga bagaimana pengetahuan ini dibangun, apa yang absen, dan di mana celah pengetahuannya. Dengan kata lain, systematic review bukan hanya mencari jawaban, tetapi juga menyingkap pertanyaan baru. Dalam proses systematic review, ada 3 hal utama yang harus diidentifikasi. Relevansi. Apakah penelitian yang ada benar-benar menjawab kebutuhan praktik keperawatan? Yang kedua, limitasi. Apa keterbatasan desain, konteks, atau bias publikasi? Dan yang ketiga, knowledge gap. Area mana yang masih kosong dan perlu penelitian lebih lanjut? Sebagai contoh, ada systematic review global tentang AI untuk nursing decision support. Hasilnya menunjukkan bahwa AI dapat mempercepat pengambilan keputusan klinis, namun systematic review juga menemukan keterbatasan besar, di mana sebagian besar studi dilakukan di negara berpendapatan tinggi, dengan konteks infrastruktur yang berbeda dari negara berkembang. Disinilah kita bisa melihat knowledge gap yang nyata tentunya, sekaligus peluang kontribusi dari riset di Indonesia. Sekarang saya ingin menantang Anda, buatlah sebuah mini protokol systematic review tentang salah satu topik frontier dalam nursing informatik. Pilih area, misalnya AI, IoT, atau blockchain. Lalu definisikan pertanyaan penelitian, kriteria inklusi, dan outcome yang ingin Anda eksplorasi. Ini akan menjadi latihan awal dalam melihat systematic review sebagai peta epistemik, bukan sekedar tumpukan artikel. Saudara sekalian, penelitian doktoral tidak berhenti pada pengumpulan data atau analisis. Nilai tertingginya adalah bagaimana Anda mendiseminasikan pengetahuan ke komunitas ilmiah global. Ada beberapa jenis paper yang bisa Anda pilih untuk publikasi. Ada yang bentuknya conceptual paper, ketika Anda membangun kerangka teori baru atau mengintegrasikan caring, etik, dan patient safety di dalam nursing informatik. Yang kedua, bisa dalam bentuk systematic review, ketika Anda memetakan frontier teknologi dan menunjukkan relevansi, limitasi, serta knowledge gap. Yang ketiga, empirical paper, ketika Anda melaporkan hasil penelitian kuantitatif atau kualitatif. Dan yang keempat adalah methodological paper, ketika Anda mengusulkan pendekatan baru dalam evaluasi atau audit sistem informasi. Target kita tentunya adalah jurnal internasional bereputasi. Untuk nursing informatik ada beberapa pilihan. Ada Journal of the American Medical Information Association, ada International Journal of Medical Information, ada Computer Informatic Nursing, dan Nurse Researcher. Namun, publikasi bukan hanya sekedar menulis dan mengirim. Dibutuhkan strategi positioning. Anda perlu bertanya, di mana posisi penelitian saya dalam diskursus global? Apakah ia menjawab celah pengetahuan yang nyata? Selain itu, penting membangun kolaborasi internasional agar paper Anda mendapatkan perspektif lintas negara. Dan jangan lupakan prinsip open science yang kini menjadi tren global untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas riset. Untuk menutup, saya ingin memberikan Anda tugas kritis. Rancanglah sebuah judul paper konseptual yang menempatkan nursing informatik Indonesia dalam percakapan global. Lalu, tentukan target jurnal yang sesuai. Ini bukan hanya latihan teknis, tetapi latihan strategis akademik. Bagaimana karya Anda bisa benar-benar berkontribusi pada ilmu keperawatan global. Ingat, riset Anda bukan sekedar lokal. Ia adalah bagian dari percakapan besar tentang bagaimana teknologi, caring, dan etik bisa saling bertemu demi masa depan keperawatan. Saudara sekalian, mari kita simpulkan perjalanan kuliah pengantar kita hari ini. Pertama, nursing informatik bukan sekedar teknologi. Ia adalah gabungan antara epistemologi dan etik caring yang memastikan bahwa setiap inovasi digital tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Kedua, frontier digital menghadirkan peluang sekaligus ancaman. AI, IoT, blockchain, dan telehealth bisa meningkatkan mutu layanan, tetapi juga membawa resiko bias
dehumanisasi, dan kesenjangan digital. Tugas kita adalah mengkritisi, bukan sekedar mengadopsi. Ketiga, di level doktoral, fokus Anda adalah membangun kritik epistemologis yang tajam, mengintegrasikan caring, etik, civility dalam kerangka konseptual, dan merumuskan kontribusi global. Anda bukan hanya konsumen teknologi, tetapi pencipta kerangka berpikir baru. Keempat, riset Anda harus berlandaskan evidence-based evaluation dan diarahkan pada publikasi internasional. Dengan demikian, karya Anda tidak hanya relevan di Indonesia, tetapi juga memperkaya ilmu keperawatan dunia. Kita telah menelusuri perjalanan panjang dari epistemologi, kritik etik humanistik, integrasi caring civility, evaluasi berbasis bukti, frontier digital, hingga publikasi global. Sekarang saatnya masuk ke diskusi reflektif, di mana ide Anda diuji, dikritisi, dan diperkaya oleh perspektif teman-teman sejawat. Pertama, mari kita renungkan bagaimana epistemologi keperawatan dapat dipertahankan di era AI. Apakah kita cukup mengandalkan algoritma, atau masih perlu memastikan nilai-nilai caring dan etika tetap menjadi panduan utama praktik? Kedua, pertimbangkan konteks lokal. Frontier digital apa yang paling relevan bagi Indonesia? Apakah AI, IoT, telehealth, atau blockchain? Bagaimana konteks budaya, ekonomi, dan infrastruktur mempengaruhi penerapannya? Yang ketiga, dan yang tidak kalah penting, pikirkan posisi Anda di percakapan global. Apa kontribusi konseptual Anda bagi global discourse nursing informatik? Apakah Anda membangun model baru, memetakan knowledge gap, atau mengusulkan metodologi inovatif? Saya mendorong Anda untuk berdiskusi, mempresentasikan pemikiran, dan saling menantang asumsi. Pada level doktoral, diskusi reflektif bukan sekedar tanya jawab, tapi adalah merupakan proses penciptaan pengetahuan baru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.